pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini, apakah anak-anak ibu pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu ada sedikit motivasi. Nah, motivasinya itu sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu akan menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Nah, di sini kita disuruh selalu bersyukur terhadap apapun kemajuan yang ada dalam diri kita, karena di kemudian hari itu akan berdampak yang besar terhadap diri kita. Nah, kita hari ini akan belajar teorema Pitagoras. Sebelumnya, anak-anak ibu ada yang sudah dengar teorema Pitagoras? Belum pernah, Bu. Yang belum pernah ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar teorema Pitagoras. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini eh, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat diharapkan memahami rumus dari teorema Pitagoras, kemudian dapat menjelaskan bunyi teorema Pitagoras, kemudian peserta didik diharapkan memahami tiga bilangan yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Kemudian, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menulis tiga bilangan ukuran panjang sisi segitiga siku-siku atau dinamakan triple Pitagoras. Kemudian diharapkan juga peserta didik dapat menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Kemudian yang terakhir itu peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras atau triple Pitagoras. Nah, di sini kita sudah jelaskan tujuan pembelajaran, kemudian kita memasuki teorema Pitagoras ya kan, di mana di sini terdapat gedung pencakar langit, kemudian kita berada di bawahnya. Nah, di atas gedung ini terdapat seseorang yang sedang melihat pemandangan gitu. Nah, eh, kita kan eh, kita berpikir gimana sih ngitung jarak antara kita terhadap orang yang berada di atas gedung ini kan. Ananda Ibu ada yang tahu cara menghitungnya? Saya tidak, Bu. Nah, jika tidak, gini, kebanyakan dari kita sempat berpikir tentang ngitungnya ini pakai meteran gitu kan. Namun, menghitung menggunakan meteran ini tidak efektif untuk menghitung jarak kita terhadap orang yang di atas gedung, karena kan gedungnya itu sangat tinggi, tidak mungkin kita menggunakan meteran. Nah, cara yang efektif gimana, Bu? Nah, cara yang efektif itu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Sebelum kita menghitung teorema Pitagorasnya, kita harus mengenal dulu nih, apa sih Pitagoras itu? Nah, Pitagoras itu, ada yang tahu nggak Pitagoras itu siapa? Ananda Ibu Ditya, ada tahu sebelumnya Pitagoras itu siapa? Pitagoras itu seseorang yang menemukan rumus teorema Pitagoras itu ya, Bu? Ya, benar. Nah, Pitagoras itu merupakan seseorang matematikawan dan filsafat Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Nah, banyak sekali penemuan beliau ini sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Bilangan. Nah,
karena banyak penemuan yang dia lakukan, tetapi penemuan yang paling terkenal itu yaitu teorema Pythagoras. Makanya karena dia bapak bilangan, terus beliau ini yang paling terkenal, penemuan paling terkenalnya itu adalah teorema Pythagoras gitu. Nah, kita masuk kepada teorema Pythagoras ya. Nah, teorema Pythagoras itu akan menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, panjang sisinya itu gimana sih? Teorema Pythagoras itu kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Sisi siku-siku lainnya itu sisi alas dan sisi tegak. Jadi kuadrat teorema Pythagoras itu kuadrat panjang sisi miring ada sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi alas dan sisi tegak gitu. Nah, seperti ini. Ini ada segitiga siku-siku di mana segitiga A, B, dan C. Nah, kita sisi miringnya kan tadi teorema Pythagoras itu kan kuadrat panjang sisi miring. Nah, kuadrat panjang sisi miring itu kita misalkan A kecil. A kecil kenapa? Karena dia berada di depan sudut A. Nah, maka kita misalkan dia A kecil. Begitu juga sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu kan AC. Kita misalkan dia D karena berada di depan sudut D gitu. Begitu pula sisi alasnya. Sisi alas ini kan si A dan si B gitu kan. Maka kita misalkan C kecil karena dia berada di depan sudut C gitu. Nah, teorema Pythagoras ini kan tadi kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi alas dan sisi tegak. Nah, inilah sisi miringnya kan tadi A. Maka A kuadrat sama dengan sisi alas. Sisi alasnya kan sisi tegak. Maksud Ibu, sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah alas kuadrat gitu kan. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ananda Ibu sudah paham pada teorema Pythagoras ini? Sudah, Bu. Untuk saat ini udah, Bu. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ini ada segitiga siku-siku di mana AB-nya itu diketahui 9 cm dan sisi miringnya BC 15 cm. Nah, yang ditanya itu panjang AC. Panjang AC adalah kita masukkan rumusnya tadi, rumus teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, di sisi miringnya ini kan, nah yang ditanyakan si AC, sisi tegak, ya kan? Maka kita buatlah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, ini dari mana, Bu? Ini kita turun apa? Kita buat yang AC ini jadi sebelah kanan, kemudian kita pindah ruas gitu ya, maka akan mendapatkan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, sampai di sini. Kemudian kita masukin nih yang diketahuinya. Yang diketahui tadi kan BC. BC kita masukkan 15. Kemudian AB kita masukkan 9. Nah, selesailah kita menghitungnya. AC kuadrat sama dengan 225 dikurang 81. Hasilnya kan 144. Nah, di sini kan yang ditanya AC. Nah, di sini masih AC kuadrat. Kita kuadratkan hasilnya. AC sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Nah, jadi panjang AC ini adalah 12 cm.
Nah, di sini ada yang ingin mau ditanyakan? Apakah Ananda Ibu sudah paham? Biar kita masuk ke yang lainnya nih. Sudah, Bu. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Bentar, Ibu. Nah, di latihan soal ini ada yang ingin mau menjawab atau mau menyelesaikan nih. Nanti Ibu bantu deh. Sama seperti tadi, panjang AC. Yang ditanya di panjang AC. Ada yang mau bantu Ibu atau mau? Saya, Bu. Boleh. Izin, Bu. Boleh. Arif Jadi kan, duluan. Bu, jadi kan, Bu, tadi untuk mencari sisi miringnya itu, sisi yang lainnya kita tambahkan, kita kuadratkan, baru kita akarkan. Jadi di sini karena tadi untuk mencari sisi miring itu dijumlahkan, maka untuk mencari sisi yang lainnya itu sisi miringnya dikurang dengan sisi yang diketahui, Bu. Jadi untuk mencarinya itu ya 10-nya kita kuadratkan jadi 100 dikurang dengan 8 kuadrat 64. Hasilnya itu 36, baru kita akarkan, Bu. Berarti akar 36. Hasilnya itu, Bu, 6, Bu. Ya, benar sekali Ananda Arif. Nah, seperti yang dijelaskan Anda Arif tadi bahwa kita mencari AC-nya, kita kurangkan. Nah, 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat, hasilnya adalah 6. Benar sekali. Terima kasih Ananda Arif. Nah, kemudian kita memasuki tabel triple Pythagoras. Nah, cara ini tuh bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Nah, triple Pythagoras ini merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi, bilangan terbesar pada triple Pythagoras ini adalah sisi miring segitiga. Nah, kita cukup mengetahui bahwa 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu adalah kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Kita cukup mengingat bahwa sisi miring segitiga itu merupakan bilangan terbesar dari sisi-sisi lainnya. Kita cuman cukup mengingat itu saja untuk melihat tabel triple Pythagoras. Nah, di sini Ibu mempunyai tabel triple Pythagoras. Gimana sih Bu cara melihatnya? Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Yang ditanya AC lagi nih. Nah, yang diketahui adalah 9 cm dan 15 cm. Nah, tadi kan kita mengingat bahwa sisi miring adalah bilangan terbesarnya gitu kan. Maka kita lihat nih ada tabel di mana sih yang ketiga angka itu yang paling besar adalah 15. Nah, kita lihat di tabel ini. Nah, kita lihat di sini bahwa bilangan terbesarnya adalah 15. Nah, di sini selain angka 15 ada 9 dan 12. Sudah dipastikan bahwa AC ini adalah 12 karena temennya tadi kan 9 sama 15. Nah, sudah dipastikan bahwa AC ini adalah 12 gitu. Cara ini mudah gitu, karena kita tidak perlu lagi menghitung-hitungnya lagi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas ya? Biar kita lanjut. Nah, ini kesimpulan dari triple Pythagorasnya. Jadi berdasarkan tabel itu dapat langsung diketahui bahwa panjang sisi AC pada segitiga ABC ini kan, segitiga ABC adalah 12 cm. Nah, kembali lagi nih ke permasalahan awal tadi. Gimana sih Bu cara menghitungnya gitu kan? Tadi kita berada di bawah, kemudian kita melihat ada seseorang yang berada di atas gedung sedang melihat pemandangan dari atas gedung ya kan.
gimana sih Bu cara menghitungnya jarak kita terhadap orang tersebut? Nah, untuk menghitungnya kita perlu mengetahui nih jarak kita terhadap gedungnya, kemudian tinggi gedungnya. Nah, dari situ kita bisa menghitung jarak kita terhadap orang tersebut. Itu. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Selanjutnya, di sini Ibu ada soal nih untuk dikerjakan di rumah ya, biar sebagai penguat ilmu kita pada pagi hari ini gitu. Silakan difoto atau dicatat. Ibu tunggu sebentar ya. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Terima Sudah, Bu. kasih. Demikianlah dari Ibu. Jangan lupa ya, kerjakan soalnya. Kemudian sini ada motivasi lagi nih dari si Pitagoras. Ya, wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menahan pahitnya kebodohan. Nah, jadi kalau misalnya kita lelah belajar, istirahat sebentar boleh, tapi jangan terlalu berleha-leha ya, karena di luar sana masih banyak yang menunggu impian kita gitu. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, bisa dipertanyakan apa sudah paham semua. Jika sudah Paham, paham, Bu. Ibu akhirin ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tetap Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.